Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Nur Aisyah, NIM 2122294. Di sini saya akan menelaah kitab Ta'lim Muta'alim, tugas UTS dari mata kuliah Telaah Kitab Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menerangkan tentang bab sikap wara dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rawa ba'duhum hadisan fi hadzal babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man lam yatawarra fi ta'allumihi ibtilahu Allahu ta'ala bi ahdi thalathati asya'a imma ayumitahu fi syababihi aw yuki'ahu fi risatiki aw yabtaliyahu bi hidmati sultan. Sebagian ulama meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, barang siapa tidak berlaku wara ketika belajar ilmu, maka dia akan diuji oleh Allah dengan salah satu dari 3 macam ujian. Yang pertama, mati muda. Yang kedua, ditempatkan bersama orang-orang bodoh. Dan yang ketiga, diuji menjadi pelayan pemerintah. Famahma kana talibul ilmi aw ra'a kana ilmuhu anfa'a wa ta'allumu lahu aysara wa fawaiduhu akthar wa minal wara'i ayataharraza anishibai wa kasratin naumi wa kasratil kalami fima la yanfa'u wa ayataharraza an aqli ta'ami suki in amkana li'anna ta'ama suki aqrabu ila najasati wal habathati wa ab'adu an dzikrillahi ta'ala wa aqrabu ila al-ghaflati li'anna absaral fuqara'i taqa'u alaihi wa la yaqdiruna ala syira'i minhu fayata'adzawna bidzalika fatadhhabu barakatuhu. Santri yang bersifat wara ilmunya lebih bermanfaat, belajarnya lebih mudah. Termasuk sifat wara ialah menghindari rasa kenyang, banyak tidur, dan banyak bicara yang tidak berguna. Hindari makan makanan pasar kalau bisa ya teman-teman, karena makanan pasar itu lebih dekat kepada najis dan kotor ketika membuatnya jauh dari dzikirnya kepada Allah, lebih dekat kepada kelalaian. Sebab mata orang-orang fakir itu memperhatikan makanan itu, tapi mereka tak beruang dan tidak mampu untuk membelinya. Mereka tentu menahan rasa sakit karena tak terpenuhi keinginannya. Oleh karena itu, makanan pasar itu hilang berkahnya. Wahukiya annal imama syekhol jalila Muhammad bin Fadli kana fi hali ta'allumihi la ya'kulu min ta'ami suki wa kana abuhu yaskunu fi rastaqi wa yuhayyi'u ta'amahu wa yadkhulu ilaihi yawmal jum'ati fara'a fi baiti banihi khubza suki yawma falam yuqallimhu sahitan alaihi fatadarubanuhu faqala mastaraituhu ana walam arada bihi walakin ahdarahu syariki faqala abuhu law kunta tahtatu wa tatawwara'u lam yajtari syarikuka bidzalik. Diceritakan bahwa Syekh Al-Jalil Muhammad bin Fadl ketika mengaji, beliau tidak mau makan makanan pasar. Ayahnya yang tinggal di desa pada suatu hari datang ke tempatnya pada hari Jumat. Kemudian beliau menyampaikan makanan untuk ayahnya. Ketika ayahnya masuk ke rumahnya, dia melihat ada sepotong roti pasar. Maka ayahnya tak mau berbicara dengannya dikarenakan murka. Makanan ini bukan saya yang membeli karena saya tidak menyukainya, tapi teman saya membawakannya, alasan beliau kepada ayahnya. Lalu ayahnya berkata, jika kamu mau berhati-hati dan hidup wara, tentu temanmu tidak akan membawa makanan itu. Wahakadha kanu yatawarra'una falidhalika wufiku lil ilmi wan nashri hatta baqiya ismuhum ila yaumil qiyamah wa wassa faqihum min zuhadil fuqaha'i talibal ilmi alaika an tataharraza anil ghibati wa mujalasati al-mikthar wa qala inna may yukthirul kalami yasriku umraka wa yudayyiku awqatak. Begitulah gaya hidup para ulama salaf, mereka bersikap wara. Oleh sebab itu, mereka diberi keluasan ilmu dan diberi kekuasaan untuk menyebarkannya, sehingga nama mereka tetap dikenal sampai hari kiamat.
Salah seorang ahli fikih yang zuhud berpesan kepada seorang pelajar, jauhkan diri dari membicarakan orang lain atau ngerasani dalam bahasa Jawa, dan dari kumpul-kumpul bersama orang yang banyak bicara. Beliau berkata pula, sungguh orang yang banyak bicara itu mencari umurmu dan membuang-buang waktumu. Wa minal wara'i ayyatajannaba min ahlil fasadi wal ma'asi wa ta'tili fa innal mujawarata mu'athiratun la mahalata wa ayyajlisa mustaqbilal qiblati wa yakuna mustanna bisunnati nabi sallallahu alaihi wasallam wa yagtanima da'wata ahlil khairi wa yataharraza an da'watil madlumin. Termasuk wara adalah menyingkirkan dari orang yang suka berbuat kerusakan dan maksiat, serta senang menganggur karena bergaul dengan orang seperti itu bisa terpengaruh. Santri hendaknya menghadap kiblat ketika belajar untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hendaknya ia mengambil manfaat dari doa orang yang ahli berbuat baik, dan hendaknya ia menghindari doa orang yang teraniaya. وحكي أن رجلين خرجا في طلب العلم للغربة وكانا شريكين في العلم فرجعا بعد سنين إلى بلدهما وقد فقه أحدهما ولم يفقه الآخر فتأمل فقهاء البلدة وسألوا حالهما وتكرارهما وجلوسهما فأخبروا أن جلوس الذي تفقه في حال التكرار كان مستقبل القبلة والمصر الذي حصل العلم فيه الآخر كان مستدبر القبلة ووجهه إلى غير المصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Aisyah, NIM 2122294. Di sini saya akan menelaah kitab Ta'lim Muta'allim, tugas UTS dari mata kuliah Telaah Kitab Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menerangkan tentang bab sikap wara dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rawa ba'duhum hadisan fi hadzal babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man lam yatawarra fi ta'allumihi ibtilahu Allahu ta'ala bi ahdi thalathati asya'a imma ayumitahu fi syababihi aw yuki'ahu fi risatiki aw yabtaliyahu bi hidmati sultan. Sebagian ulama meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, barang siapa tidak berlaku wara ketika belajar ilmu, maka dia akan diuji oleh Allah dengan salah satu dari 3 macam ujian. Yang pertama, mati muda. Yang kedua, ditempatkan bersama orang-orang bodoh. Dan yang ketiga, diuji menjadi pelayan pemerintah. فَمَهْمَا كَانَ طَالِبُ الْعِلْمِ أَوْ رَأَى كَانَ عِلْمُهُ أَنْفَعَ وَتَعَلُّمُ لَهُ أَيْسَرَ وَفَوَائِدُهُ أَكْثَرُ وَمِنَ الْوَرَاءِ أَنْ يَتَحَرَّزَ عَنِ الشِّبَعِ وَكَثْرَةِ النَّوْمِ وَكَثْرَةِ الْكَلَامِ فِيمَا لَا يَنْفَعُ وَأَنْ يَتَحَرَّزَ عَنْ أَكْلِ طَعَامِ السُّوقِ إِنْ أَمْكَنَ لِأَنَّ طَعَامَ السُّوقِ أَقْرَبُ إلى النجاسة والخباثة وأبعد عن ذكر الله تعالى وأقرب إلى الغفلة لأن أبصار الفقراء تقع عليه ولا يقدرون على شراء منه فيتأذون بذلك فتذهب بركته. Santri yang bersifat wara ilmunya lebih bermanfaat, belajarnya lebih mudah. Termasuk sifat wara ialah menghindari rasa kenyang, banyak tidur, dan banyak bicara yang tidak berguna. Hindari makan makanan pasar kalau bisa ya teman-teman, karena makanan pasar itu lebih dekat kepada najis dan kotor ketika membuatnya jauh dari dzikirnya kepada Allah, lebih dekat kepada kelalaian. Sebab mata orang-orang fakir itu memperhatikan makanan itu, tapi mereka tak beruang dan tidak mampu untuk membelinya. Mereka tentu menahan rasa sakit karena tak terpenuhi keinginannya. Oleh karena itu, makanan pasar itu hilang berkahnya.
Wahukiya annal imama Syekhul Jalila Muhammad bin Fadli kana fi hali ta'allumihi la ya'kulu min ta'ami suki wa kana abuhu yaskunu fi rastaqi wa yuhayyi'u ta'amahu wa yadkhulu ilaihi yawmal jum'ati fara'a fi baiti banihi khubza suki yawma falam yuqallimhu sahitan alaihi fatadarab fatadarabnuhu faqala mastarituhu ana walam arada bihi walakin ahdarahu syariki faqala abuhu law kunta tahtatu wa tatawwara'u lam yajtari syarikuka bidzalik. Diceritakan bahwa Syekh Al-Jalil Muhammad bin Fadl ketika mengaji beliau tidak mau makan makanan pasar. Ayahnya yang tinggal di desa pada suatu hari datang ke tempatnya pada hari Jumat. Kemudian beliau menyampaikan makanan untuk ayahnya. Ketika ayahnya masuk ke rumahnya, dia melihat ada sepotong roti pasar. Maka ayahnya tak mau berbicara dengannya dikarenakan murka. Makanan ini bukan saya yang membeli karena saya tidak menyukainya, tapi teman saya membawakannya, alasan beliau kepada ayahnya. Lalu ayahnya berkata, jika kamu mau berhati-hati dan hidup warak, tentu temanmu tidak akan membawa makanan itu. Wahakadha kanu yatawarra'una falidhalika wufiku lil ilmi wan nashri hatta baqiya ismuhum ila yaumil qiyamah wa wassa faqihum min zuhadil fuqaha'i talibal ilmi alaika an tataharraza anil ghibati wa mujalasati al-mikthar wa qala inna ma yukthirul kalami yasriku umraka wa yudayyiku awqatak. Begitulah gaya hidup para ulama salaf, mereka bersikap warak. Oleh sebab itu, mereka diberi keluasan ilmu dan diberi kekuasaan untuk menyebarkannya. Sehingga nama mereka tetap dikenal sampai hari kiamat. Salah seorang ahli fikih yang zuhud berpesan kepada seorang pelajar, jauhkan diri dari membicarakan orang lain atau ngerasani dalam bahasa Jawa, dan dari kumpul-kumpul bersama orang yang banyak bicara. Beliau berkata pula, sungguh orang yang banyak bicara itu mencari umurmu dan membuang-buang waktumu. Wa minal wara'i ayyatajannaba min ahlil fasadi wal ma'asi wa ta'tili fa innal mujawarata mu'athiratun la mahalata wa ayyajlisa mustaqbilal qiblati wa yakuna mustanna bisunnati nabi sallallahu alaihi wasallam wa yagtanima da'wata ahlil khairi wa yataharraza an da'watil madlumin. Termasuk wara adalah menyingkirkan dari orang yang suka berbuat kerusakan dan maksiat, serta senang menganggur karena bergaul dengan orang seperti itu bisa terpengaruh. Santri hendaknya menghadap kiblat ketika belajar untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hendaknya ia mengambil manfaat dari doa orang yang ahli berbuat baik dan hendaknya ia menghindari doa orang yang teraniaya. Wahukiya anna rajulaini kharaja fi talabil ilmi lil ghurbati wa kana syarikaini fil ilmi faraja'a ba'da sinina ila baladihima wa qad faquha ahaduhuma wa lam yafquhil akhar fata'ammala fuqaha wal baladati wa sa'alu halihima wa tikrarihima wa julusihima fa'ubiru anna julusal ladhi tafaqqaha fi hali tikrari kana mustaqbil al-qiblati wal misri alladhi hasal al-ilmi fihi al-akhari kana mustadbir al-qiblati wa wajhu ila ghairi al-misri.